Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Waalaikumsalam. sekalian. Ya, hari ini nggak terasa kita sudah sampai di episode kelima ngobrolin puisi online dari ruang puisi kita. Nah, di sini saya tidak sendiri tentunya, ditemani oleh Theodora Ola, ada Ardian Halo. secukupnya, Yuk. dan juga ada Mbak Dewi Setiawati dari Ya. Kubu, komunitas blogger dan buku. Nah, hari ini kita mau membicarakan hal-hal yang ringan ya Mbak ya, tentang dunia puisi. Kalau saya nggak salah dengar, hari ini tuh ada temanya, yaitu nulis aja dulu, yang penting mau. Gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, silakan Mbak Dewi, kira-kira apa nih hari ini yang mau dikasih ke kita semua? Iya, makasih Mbak Mike, Mbak Ola, dan Mas Ardian atas kesempatannya sore ini. Sebenarnya sih memang ini sharing pengalaman saya nulis aja ya. Sebenarnya kalau dibilang penulis ya belum juga sih, karena masih amatiran juga gitu, masih belajar gitu. Kalau mengenai tema yang kita mau bahas hari ini, tentang puisi ya nulis dulu aja gitu, yang penting mau gitu. Mungkin sih ada orang yang biasanya tuh suka gitu baca puisi, suka menikmati puisi gitu. Cuman pada saat dia coba deh nulis gitu, ternyata aduh aku nggak bisa nulis gitu kan. Selalu kadang-kadang tuh jawabannya langsung kayak gitu. Padahal belum tentu sebenarnya dia nggak bisa. Kemungkinan aja dia memang belum mau sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau memang sebenarnya kalau memang kita suka gitu baca puisi atau misalnya menikmati puisi, nggak ada salahnya sih kita coba untuk nulis puisi. Dan kalau saya sendiri juga memang sebenarnya waktu itu sih ya belajar otodidak aja sih, asal nulis aja dulu gitu. Pokoknya nulis aja dulu asal ada dulu gitu. Nah, sebenarnya memang lama-lama setelah coba-coba gitu nulis beberapa kalimat, beberapa bait gitu, ya lama-lama sih kayak enak gitu, ngalir sendiri nantinya kalimat-kalimatnya gitu. Tapi memang ada juga yang step-step yang akhirnya tuh kita temuin polanya juga gitu. Yang pertama misalnya gini, pada umumnya sih kalau kita nulis, mungkin nggak hanya puisi ya, nulis puisi atau nulis bikin tulisan lain, cerpen atau cerita apapun itu, bikin tulisan dan non fiksi juga mungkin ya. Pertama sih kita memang punya tujuan dulu gitu. Yang pertama tuh kalau buat saya sendiri sih tujuan nulisnya pertama bikin ini ya, membuat legacy atau warisan. Jadi kita tuh nanti pengennya tuh dikenang lewat tulisan gitu. Ada jejak tulisan yang bisa kita tinggalkan kalau misalkan kita udah nggak ada nanti gitu. Terus yang kedua, menuangkan perasaan dan pemikiran ke tulisan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu tujuannya, oh aku mau nulis tuh ya memang punya tujuan untuk itu gitu. Jadi ada pemikiran, ada perasaan yang memang mau diungkapkan lewat tulisan, ya akhirnya jadi mau nulis. Terus yang ketiga itu membagi manfaat buat orang lain. Kalau misalnya ada waktu itu saya pernah nulis puisi, terus saya bikin ulasannya gitu di blog. Nah dari puisi itu saya bikin ulasannya, ini puisi tentang apa gitu kan, tentang apa, terus ada sedikit penjelasannya, terus saya share linknya di status WA gitu kan. Terus ada teman saya yang komentar gitu, saya save ini ya linknya, saya mau print, mau kasih ke anak saya biar baca gitu. Jadi senang aja gitu pas pada saat kita tahu bahwa tulisan kita tuh ternyata sama orang lain tuh, oh bagi dia ini bisa buat bermanfaat, bahkan mau dikasih ke anaknya untuk baca gitu. Nah ada kesenangan atau kepuasan tersendiri pada saat kita tulisan kita itu bisa membawa manfaat buat orang lain. Itu sih
Jadi pertama kita tujuan menulis. Tujuan nulis itu kalau memang kita udah tahu, oh kita mau nulis tuh tujuannya apa. Jadi akhirnya kita terfokus, oh iya saya kalau memang punya tujuan nulis itu akhirnya jadi mau nulis juga. Terus yang kedua, yang tadi tuh pokoknya mau dulu gitu kan. Nah, untuk bisa mau itu kan berarti harus ada keinginan ya, ada keinginan untuk nulis. Nah, gimana sih caranya kita membangun keinginan untuk menulis gitu. Nah, kalau berdasarkan apa yang saya lakukan dan apa yang saya alami selama ini sih, yang pertama ya kita menyukai dulu tulisannya gitu. Misalnya kita suka sama puisinya siapa, atau suka dengan orang yang siapa yang baca puisi apa gitu kan. Nah, suka dulu. Setelah itu kalau suka tuh biasanya ada keinginan atau penasaran nih, pengen nyoba. Oh, aku mungkin bisa nggak ya bikin tulisan yang kayak gitu. Biasa kayak gitu. Terus saya juga suka baca puisi atau sajak-sajak pendeknya kayak Sapardi, kemudian Joko Pinurbo kayak gitu ya, atau enggak punyanya Pak Hasan Aspahani kayak gitu. Nah, itu tuh jadi kayak punya referensi. Terus almarhum teman kita juga yang di Kubu, Kak Yunita ya, itu juga puisi-puisinya saya suka gitu. Nah, akhirnya jadi punya referensi, saya bisa nggak ya nulis puisi dia kayak Bang Osi deh gitu. Saya sering suka baca puisinya di Facebook kan, aduh bisa nggak ya bikin puisi yang kayak Bang Osi. Akhirnya kita termotivasi untuk bisa nulis yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu kita temukan wadah atau ruang yang bisa memfasilitasi kita untuk menulis puisi. Misalnya kayak RPK. Nah, ini udah jadi wadah yang tepat gitu kan, untuk sebagai wahana atau fasilitas untuk mengembangkan kreativitas menulis puisi gitu. Kalau saya di Kubu ya, jadi saya waktu itu tuh memang di Kubu kita ada kayak setiap minggu tuh ada kegiatan Kamis malam, itu ada namanya Malam Pusaka, Malam Puisi 100 Makna gitu namanya. Tapi sebenarnya itu nggak hanya puisi sih. Jadi misalkan Kamis ini puisi, Kamis depan pantun, Kamis depannya lagi fiksi mini gitu. Nah, itu kita di grup WA semua member sih dari jam 8 malam sampai jam 10 itu diberi kesempatan, diberi fasilitas untuk mencoba membuat puisi dan diposting di grup gitu. Biasanya kita kasih tema misalkan tema minggu ini apa gitu. Kadang cari tema yang sedang hit saat itu, kaitannya sama kejadian-kejadian di minggu itu atau misalkan apa gitu. Terus kadang kita tentuin katanya gitu. Misalkan harus pakai 3 kata ini dalam puisi itu gitu. Nah, itu jadi akan mencoba mendorong kreativitas member itu untuk mencoba bikin puisi gitu kan. Kebetulan waktu itu tuh saya setiap Kamis tuh jadi host udah 2 tahun waktu itu. Jadi host acara itu gitu kan. Tapi udah enggak sih sekarang, udah biar gantian yang lain gitu. Nah, itu jadi ada wadah kan seperti itu. Terus selain yang tadi posting itu, kita juga tentuin gitu. Kita pilih puisi terbaik, nanti kita kasih reward gitu. Misalkan rewardnya nggak banyak gitu. Misalkan saldo OVO 20 souvenir Kubu, bisa stiker, bisa mug atau apa gitu. Jadi itu yang bisa mendorong untuk berkreativitas nulis puisi gitu ya. Terus setelah itu grup WA, misalnya kita join ke grup-grup WA yang memang tujuannya itu untuk mendorong kreativitas kita nulis puisi. Saya join di ada namanya grup WA Gemar Membaca gitu. Terus ada lagi waktu itu forum literasi Melodius Aksara, itu juga grup WA yang isinya tuh orang tuh banyak nulis puisi, ada puisi, senandika dan segala macam gitu. Nah, banyak sharing puisi di situ, kita jadi baca member-member yang
share karya puisi mereka dan bisa memperkaya hasanah ini kita ya, untuk nulis gitu. Terus apalagi ya, kalau komunitas sudah WA, terus media sosial sih ya ada juga ya media sosial, misalkan kita follow akun Instagram puisi, terus Twitter dan segala macam, itu kan banyak banget ya. Apalagi ya, mungkin kalau misalnya kadang saya gini, kalau misalnya yang bikin keinginan untuk bisa tulis terus itu yang salah satunya itu apresiasi sebetulnya sih. Nah, kalau misalkan nih saya sering bikin selain yang tadi ya di grup kubu ya, kadang bikin postingan puisi itu kadang di Facebook atau caption Instagram gitu kan. Pokoknya di mana aja deh yang bisa kita jadikan wahana untuk share postingan puisi kita gitu. Nah, kadang-kadang di status WA itu cuma bikin puisi atau sajak pendek gitu, terus ada yang reply gitu, minta SS ya, mau di save atau apa gitu. Terus atau kadang-kadang itu ada yang jujur gitu, Mbak, sorry ya aku ngintipin statusnya terus soalnya mau baca puisinya gitu. Jadi kadang kayak gitu-gitu itu yang bikin kita tuh, oh jadi orang tuh ternyata nunggu gitu tulisan kita di status WA atau di mana gitu. Jadi itu yang bikin kita lebih semangat lagi untuk nulis gitu. Nah, terus yang ketiga mungkin yang bisa bikin kita timbul keinginan untuk nulis tuh lomba ya, bisa jadi itu motivasi juga sih, lomba itu. Tapi kalau udah ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau memang belum ini coba-coba aja gitu ya ikut lomba. Saya sendiri sih belum banyak ikut lomba ya, kemarin baru ikut lomba juga di komunitas aja sih, nggak di mana-mana, di komunitas kubu aja, Backpacker Jakarta itu aja sih udah gitu. Dan sebenarnya waktu itu saya ikut lomba itu juga nggak ini idenya itu baru muncul tuh pas mendekati ini hari-hari terakhir gitu. Tadinya nggak mau ikut karena nggak punya ide untuk itu, karena temanya itu agak, saya memang kan itu Backpacker Jakarta komunitasnya kan, jadi yang tema yang diambil itu aku, cinta, dan alam Indonesia gitu kan. Saya waktu itu saya kayaknya jarang, nggak pernah naik gunung gitu kan, nggak pernah pergi ke alam-alam gitu, nggak punya ide sama sekali gitu untuk nulis puisi itu. Terus akhirnya ada teman saya yang kebetulan tuh dia pendaki juga gitu kan, terus dia bilang kapan-kapan tuh kamu mesti pergi ke alam gitu kan, jangan sampai dia bilang tuh jangan sampai membusuk di kota gitu kan. Nah terus saya tuh kepikiran terus gitu, kata-kata membusuk di kota itu tuh yang akhirnya kayaknya bisa nih dijadiin puisi gitu. Terus akhirnya saya explore itu, akhirnya jadi gitu satu puisi tentang itu. Kemudian itu tadi ya, apa lagi ya, kalau lomba yang kayak yang banyak juga akun-akun di Instagram yang sering post ini ya, lomba puisi nasional dan segala macam. Tapi saya sih jarang ikut memang, kalau yang lomba-lomba yang berbayar gitu saya jarang ikut, karena bagi saya kayaknya gimana gitu ikut lomba yang berbayar tapi kitanya bayar dan ditarifin gitu, satu puisi berapa, 3 puisi berapa gitu kan, kayaknya tuh kok kayak jadi ajang ini juga gitu, nanti pesertanya juga diberikan hadiah dari uang peserta juga gitu kan, pemenangnya gitu. Jadi ya belum ikut lomba kayak gitu. Nah, terus lagi ya, tadi kalau memang udah ada keinginan menulis, ya tentunya tahap selanjutnya adalah tahap penulisan itu sendiri dengan. Nah, kalau apa yang saya kerjakan itu yang saya lakukan ya, terutama untuk nulis puisi, pertama itu memang ngumpulin ide dulu sih pertama. Ngumpulin ide, catat sebanyaknya gitu kan, dimanapun, kapanpun. Dan saya seringnya sih dapat idenya di kamar mandi. Nggak tahu kalau yang lain, Mbak Ola, Mbak Mika nggak tahu di mana dapat ide ya, biasanya. Saya sering banget dapat ide itu di kamar mandi, terus sampai kepikiran gitu, pintu kamar mandi itu mesti kayak mau saya tulisin pakai kertas gitu, tulisin ideas chamber gitu. Terus
kalau kadang-kadang sih gimana aja sih, ide memang dapat di mana aja. Kadang mau tidur aja jam 2 pagi gitu ya, mau tidur belum bisa tidur, ada aja gitu kadang ide tuh nongol gitu. Mau nggak mau harus buka handphone lagi, catat lagi di notes gitu kan. Gitu. Terus kadang-kadang dapat ide juga dari lagu gitu. Lirik lagu atau enggak video klip. Itu pernah juga saya dapat ide dari situ. Terus atau enggak dari foto pernah juga diunggah sama teman di Facebook gitu kan. Terus saya lihat gitu foto itu, langsung saya japri orangnya, boleh nggak aku bikinin puisi gitu kan. Oh ya udah gitu. Kebetulan tuh si orang ini tuh pernah cerita gitu sama saya tentang pengalaman cintanya dulu gitu kan. Jadi saya bikinin puisi buat dia yang foto berdasarkan foto itu, tapi itu sebenarnya menceritakan kisah dia gitu. Gitu. Terus apalagi ya, video, foto, kemudian habis apapun sih sebenarnya kegiatan kita tuh bisa jadi ide puisi bagi saya ya. Kalau misalnya saya pernah habis ngaji, jadi saya habis ngaji, ini masih dalam pelajaran gitu ya, ada ayat Al-Quran, surat Al-Hadid gitu. Terus ada apa namanya pelajarannya tentang ini gitu. Terus saya kasih tulisan puisi gitu. Jadi di situ saya kasih tanda gitu kan. Ini mau saya jadikan puisi nih yang tentang ini gitu. Tuh. Terus akhirnya jadi sih puisinya itu gitu kan. Terus ada lagi apa ya? Misalkan kalau kegiatan-kegiatan sehari-hari sih ngopi udah pasti ya. Kadang dari secangkir kopi aja kan kita bisa bikin kata-kata yang ini kan, puisi. Terus apalagi pas hujan gitu kan. Hujan tuh banyak banget idenya gitu. Terus yang kedua setelah tadi ngumpulin ide itu, kalau yang saya lakukan kemudian adalah menuangkan ide itu ke tulisan gitu kan. Nah, ide itu dijadiin tulisan pertama kalau saya itu tetap ada riset, meskipun itu puisi gitu ya. Mungkin orang kalau bikin tulisan yang serius-serius, artikel-artikel yang panjang, yang ilmiah gitu kan memang perlu riset, perlu googling segala. Tapi kalau saya puisi tetap perlu riset. Jadi waktu itu saya pernah pengen bikin puisi tentang rindu naik gunung gitu kan. Saya belum pernah mendaki, belum pernah naik gunung. Terus saya pengen gitu bikin puisi tentang naik gunung. Nah, kan jadi saya belum pernah punya pengalaman ya. Saya cuma googling aja. Googling gambar-gambarnya, gambar bukit itu kayak gimana, terus gambar-gambar kayak misalkan cahaya matahari pada saat sunrise di puncak gunung tuh kayak gimana gitu. Jadi saya cari gambar-gambarnya, terus ya udah dibikin puisinya gitu. Nah, terus puisi itu waktu itu saya bikin puisinya judulnya Rindu Langit Biru gitu. Nah, terus pas teman saya mau naik gunung ke Merbabu, saya titiplah puisi itu dibawa ke sana gitu. Jadi dia tulisin, terus difoto di puncak Merbabu gitu. Jadi yang puisinya udah sampai sana, tapi yang nulis belum. Tuh. Ya, oke. Banyak juga ya. Nah, sekarang iya, Mas Wisnu Saputro, selamat datang. Ya, kira-kira dari pernyataan tadi dari Mbak Dewi Setiawati, ada yang mau ditanyain atau mau ini nggak dari Ola atau Mas Wisnu? Mungkin Mas Wisnu tadi menyimak sebentar aja sih ya, atau ada hal-hal lain yang mau disampaikan ke Mbak Dewi Setiawati? Ya, halo Mbak Dewi. Kayaknya pernah ketemu ya di tim ya. Cuman aku agak lupa. Di acara tim ya waktu itu ya. Acara kumpul di tim, iya ketemu. Belum bongkar album, kayaknya pasti foto bareng soalnya saya suka foto-foto. Ya, menarik sekali ya penjelasan dari Mbak Dewi tadi bahwa untuk menulis itu sebenarnya kita punya banyak sekali tema yang bisa kita ambil dari keseharian ya. Tadi Mbak udah kasih contoh dari cuma secangkir kopi, ataupun dari Mbak tiba-tiba lagi mandi tiba-tiba dapat ide gitu kan ya. Sampai bahkan sesuatu yang belum pernah Mbak lakukan untuk naik gunung, tapi Mbak bisa tuh menuangkannya gitu dengan cara meriset terlebih dahulu.
Berarti kan sebenarnya yang penting ada kemauan ya, ada keinginan gitu untuk menulis ya. Betul, Nah ini sih sebenarnya yang kadang-kadang teman-teman ataupun aku juga perlu bentuk ke diri kita, motivasi kita ini juga gitu kan, untuk berani menuliskan, untuk menuangkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat gitu. Nah sama sih seperti Mbak Dewi, aku kadang juga dapat, nggak di kamar mandi juga sih sebenarnya, kadang lagi duduk atau bahkan mungkin lagi di ojek gitu, lagi ngelihat kanan kiri, dapat aja tuh idenya gitu kan. Nah cuman ada hal-hal yang mungkin agak lama kalau buat aku sih. Aku bukan tipe penulis yang langsung ngelihat berat langsung jadi gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin aku juga sama-sama Mbak Dewi lihat, riset dulu, ataupun nulis itu masih mengukir kata-katanya gitu loh, seperti itu gitu. Sebenarnya sih nggak boleh gitu ya harusnya ya, atau gimana? Atau apa yang kita ini langsung tulis gitu aja tuh, harusnya kita gimanain sih supaya puisinya oke gitu loh kalau menurut Mbak Dewi? Kalau yang selama ini saya lakukan sih, pertama sama ya, kalau udah ketemu ide tadi memang ada riset. Itu pun kalau memang sebenarnya kita perlu riset gitu ya. Kalau enggak ya langsung tulis bisa gitu kan. Kalau memang mentok ya berhenti dulu. Tapi ada kalanya juga misalkan nemu ide, itu baru kata-katanya juga sedikit gitu Mbak, belum ada apa-apanya gitu kan. Nah itu saya kumpulin dulu, kumpulin kata-kata, kumpulin frasa-frasa gitu kan. Misalnya kayak tadi nih kumpulin kata, misalnya ketemu kata savana, ya terus itu aja gitu, kumpulin kata savana, adiwarna, ranting, patah, punggung bukit misalnya. Terus setelah itu frasa-frasa, misalnya frasa-frasa yang bisa nyambung ke situ, atau frasa-frasa lain lah gitu kan. Misalnya tuh rintihan hujan, bisik dedaunan misalnya ya. Terus atau ya kayak gitu. Terus apalagi ya, irama hujan atau apa gitu. Jadi kumpulin kata-katanya dulu berarti ya. Iya, kumpulin dulu. Pada saat nanti kita udah mood-nya juga bagus juga untuk pas nulis, baru dirangkai-rangkai lagi gitu. Iya, berarti intinya juga kita banyak baca juga ya Mbak ya, untuk dapat banyak kata-kata tersebut. Itu aja dari aku. Mungkin Bang Wisnu kali yang mau nambahin ya. Iya nih, Mas Wisnu mungkin mau nambahin atau mau nanya sedikit, kita masih punya waktu sedikit aja. Ini tentang apa sih? Tentang menulis, Mas. Katanya kalau mau nulis aja. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan gitu. Nah, jadi iya, tadi karena Mas Wisnu Saputro tadi telat, jadi otomatis ada beberapa bagian yang mungkin ketinggalan. Tapi di sini saya bisa kasih saya bisa ini sedikit dari yang tadi Mbak udah kasih tahu ke kita, bahwa di tema kita nulis aja dulu, yang penting mau. Karena saya akhirnya narik kesimpulan semua orang bisa nulis, ya kan Mbak? Ya, lalu untuk kita bisa menulis itu, tujuan kita tuh harus tahu tujuan kita menulis itu untuk apa. Tadi Mbak Dewi sampaikan adalah sebagai legacy atau warisan yang nanti suatu saat kita tidak ada, jadi tulisan itu bisa ada jejaknya ya. Ada Mbak Dewi Setiawati pernah nulis ini, atau Ola pernah tulis, Mas Wisnu pernah tulis itu, seperti itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah menuangkan perasaan, pemikiran, ide ke tulisan, ya kan? Lalu yang ketiga juga ada membagi manfaat untuk orang lain melalui tulisan kita. Ada orang yang terberkati, orang yang merasa senang, orang yang merasa kok mirip cerita aku banget sih gitu mungkin ya, seperti itu. Nah, untuk hal-hal semacam itu kadang-kadang kan kita bingung nih, gimana caranya? Nah, gimana caranya menulis? Kalau tadi Mbak Dewi bilang memulai dulu, menyukai dulu tulisannya. Misalnya ada referensi dari puisi sastrawan ataupun orang-orang yang berkompeten di bidang puisi yang kita sukai misalnya, ya kan. Lalu menemukan ruang, tempat, wadah untuk bisa mengekspresikan tulisan kita, kayak di komunitas ruang puisi kita tuh sebagai salah satu wadah juga ya. Lalu ada di kubu ya Mbak ya, untuk menuangkan ekspresi. Lalu juga di sosmed dan sebagainya. Semuanya itu juga rajin gabung di grup-grup. Kalau tadi Mbak Dewi bilang di grup WhatsApp, di
mana-mana ya, untuk yang intinya adalah untuk membangun kita supaya kita lebih giat lagi, lebih fasih lagi dalam menulis puisi dan membuat suatu karya. Seperti itu sih kesimpulan dari aku ya. Nah, ada waktu sedikit lagi. Ayo Mas Wisnu, kira-kira apa nih? Oke. Kayaknya berarti nulisnya udah bisa, udah banyak. Gini, kalau orang yang join di RPK ini saya lihat kan ada dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Dari sekedar dia memang hanya penikmat puisi, terus mencoba menulis puisi gitu ya, seperti saya lah, gini nih, amatiran ini, gitu. Sama memang puisinya. Orang yang seniman bener gitu ya, seniman bener. Yang Mbak Dewi tadi bilang itu, kalau buat saya nggak terlalu apa ya, gini, saya kan tipikalnya bukan orang yang memang mau menulis puisi yang bener banget gitu loh, bener banget. Artinya sebenarnya saya tuh pengennya kalau ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan, saya coba gitu ya. Dulu sebelum ketemu RPK, ada yang terlintas, tulis, posting, udah gitu aja. Nah, setelah ketemu RPK, beberapa kali ikutan Kopi Daratnya, itu sedikit insaf. Sedikit aja sih sebenarnya, artinya di draft dulu gitu, dilihat sebentar aja, ganti dikit, baru posting. Tapi tidak seperti yang tadi seperti Mbak Dewi sama Mbak Neni itu bilang mesti harus sampai segitunya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang kesimpulan yang tadi aku tangkap dari omongannya Mbak Dewi. Orang itu beda-beda gitu kan, memang. Intinya sih memang seperti temanya aja, nulis aja dulu, yang penting mau. Terus kalau orang itu suka sama tulisan kita diapresiasi, itu udah seneng banget. Iya, betul. Iya kan? Nah, sebenarnya kita tuh masih pengen banget ngobrol, tapi waktunya sudah harus kita dibatasi sama waktu, udah harus pisah deh. Aduh, gimana ya. Nah, tapi saya senang banget hari ini bisa gabung sama Mbak Dewi Setiawati, bisa dengerin obrolan Mbak Dewi, terus juga dari Ola, dari Mas Wisnu, meskipun terlambat, tapi itu oke lah ya. Udah tahu. Nanti saya coba deh ininya Mbak Dewi. Sambung lagi ya. Iya. Nah, jadi kayaknya sampai di sini dulu ya pertemuan kita di Ngobrolin Puisi episode kelima ini. Makasih untuk Mbak Dewi Setiawati, untuk Ola, untuk Mas Wisnu Saputro untuk waktunya, dan lain waktu kita akan ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Wika, Mbak Ola, Mas Wisnu, Mas Ardian, semuanya.